Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Informatika. Sebelumnya perkenalkan, saya Raffi Satria Permana. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji. Kami di sini akan membahas cara pembuatan database di MySQL. Nah, jadi yang pertama itu kita harus punya IRD-nya dulu. Nah, IRD-nya itu fungsinya adalah diagram untuk membuat database-nya. Nah, kita perlihatkan dulu IRD-nya. Nah, ke teman-teman di sini kita udah ada IRD-nya, entity relationship diagramnya ya. Jadi di sini kita punya 7 entitas. Nah, yang pertama itu ada user dengan atributnya, terus ada admin dengan atributnya, terus ada transaksi dengan atributnya, transaksi paket, paket sama komputer. Nah, di sini untuk relasinya, untuk relasi one to one itu ada di admin sama user ya. Nah, jadi admin atau user jika tiap user memiliki akun admin sendiri. Nah, langsung kita lanjut ke one to many-nya. One to many-nya ada di user sama transaksi. Jadi setiap satu user bisa memiliki banyak transaksi. Oke, kita lanjut ke many to many-nya. Untuk many to many ada di transaksi ke tabel transaksi melalui transaksi paket. Nah, jadi ini transaksi ke paket maksudnya melalui transaksi paket. Nah, seperti itu ya. Untuk yang lainnya sama ada di one to many yang tadi saya jelaskan. Oke. Kita lanjut untuk pembuatan database-nya di MySQL. Nah, jadi kita buka dulu XAMPP. Lalu kita start Apache sama MySQL-nya. Nah, setelah di start, kita buka command prompt untuk ngotak-ngatik itunya, sintaknya ya. Nah, yang pertama, ini kita perbesar dulu ya fontnya biar kelihatan. Nah, segini. Oke. Kemana ya? Untuk yang pertama, kita masuk dulu ke MySQL min root-nya ya. MySQL min root-nya ya. Nah, setelah itu kita buat database-nya ya. Kita tadi tuh kita buat database dengan judul sistem warnet ya. Kita namain DB warnet aja ya. Oke. Nah, setelah itu kita gunakan database tersebut ya. Oke. Setelah digunakan, kita buat user baru ya. Kita buat user baru dengan hak akses penuh dengan cara create user. Lalu kita misalkan kita berdua kan namanya Raffi sama Ahmad. Jadi kita namanya Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad. Oke. Nah, kita pakai putih. Lalu pakai add ya. Kita pakai localhost. Lalu identify by kita ketik untuk pasportnya ya. Kita ketik UAS genap 2025. Oke.
Nah, setelah itu kita tutup. Ini error nih. Ininya mungkin si add-nya harusnya dekat. Oh, dekat. So, tulis lagi aja gak apa-apa. Sama yang ininya juga, Pak. Error ya? Nah, Oke. Nah, setelah itu kita beri hak akses penuhnya dengan ketik grant all privilege leges. by, kita masukin database-nya sama API ininya. oh ini. Nah, DB warnet ya yang tadi kita buat, terus kita titik pakai bintang, lalu kita ketik itu ke user yang tadi ya, namanya Kapi Ahmad. Nah, kita masukin add, lalu masukin lagi localhost. Setelah itu nah salah sama itu final village. Oh, mungkin nggak ini. salah guys, bukan on, bukan by, tapi on ya. Oke. Nah, udah. setelah itu kita langsung buat aja itunya apa, table atau IRD yang tadi kita masukkan ke sini ya. Nah, ini kita split dulu aja ya. Jadi kita buka lagi si IRD-nya. Mungkin gini ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita ketik create table. Untuk yang pertama itu ada di user ya, create table user ya. Terus kita kurung buka. Nah, lalu kita masukkan user ID. Ini untuk atributnya ya. User ID kita jadiin sebagai, untuk tipe datanya integer, kita jadiin tipe atributnya sebagai primary key ya. Kita tambahin auto increment supaya bisa masuk ke foreign key. Oke. Kita masukin nama dengan tipe data varchar, T2 nya 100, language nya, terus kita masukin email dengan tipe datanya varchar sama dengan length 100 ya. Masukin nomor HP dengan tipe data integer, varchar juga, varchar kita kasih 15 aja ya. Lalu enter, tutup kurung ya. Nah udah. Oke, kita lanjut ke table selanjutnya. Untuk table selanjutnya kita ketik lagi create table. Ketik Apa?
Oh iya. Create table untuk komputer ya, komputer. Nah, enter, lalu buka kurung, kita masukin komputer ID sebagai primary key-nya ya. Nah, dengan tipe data integer. Kita jadiin primary key sama auto increment-nya ya, jangan lupa. Oke, setelah itu masukin atribut lainnya kayak nomor unit dengan tipe data varchar. Kita kasih lengthnya 15 saja. Nah, terus kita masukin spesifikasinya ya, spesifikasi dengan tipe data teks. Oke. Lanjut ke statusnya ya. Untuk statusnya, nah kita pakai tipe data enum. Nah, kalau enum tuh harus ketik lagi ya. Ada pilihannya, itu ada aktif, lalu ada digunakan ya, lalu ada rusak. Oke, kita tutup kurung, lalu tutup kurung lagi. Mana nih? Oke. Nah, setelah itu kita create table yang selanjutnya ya, ada di adminnya mas. Ini ya. Nah, tuh. Oke. Nah, kita ketikkan sama create table dengan nama admin ya. Oke, kalau buka, kita masukin primary key-nya, kita ituin admin ID kan, admin ID dengan tipe data integer. Kita jadiin primary key-nya juga, auto increment. Lalu kita masukin atribut yang lain. Di sini ada nama admin, dengan tipe data varchar. Kita kasih 100 aja, atau ya Bebas ya. ya. Oke, kita masukin juga username, username-nya dengan tipe data varchar, 100 lagi juga gak apa-apa. Lalu masukin apa gitu, paspor ya. Untuk paspor dengan tipe data varchar 100 lagi aja ya. Oke, kita tutup kurung lalu titik 2. Oke, kita lanjut ke tabel selanjutnya, ada di paket ya. Untuk paket tuh di bawah lah, Di sini ya. Oke, ketikkan. Nah, kita lanjut ke tabel selanjutnya ya, dengan ketik create table. Kita masukin
dengan nama paket ya. Oke. Kita tutup buka kurung, lalu masukin primary key-nya, kita pakai paket ID, data integer, lalu primary key dengan auto increment ya. Oke. Kita masukin juga nama paketnya, nama paket dengan tipe data varchar. Kita pakai 100 saja. Lalu kita masukin juga durasi ya, durasi dengan tipe data integer, lalu masukin harga juga dengan tipe data desimal ya. Kita masukin lainnya 10,2. Oke, setelah itu tutup kurung, lalu titik koma. Ada yang salah. Nah, jadi tadi itu ada yang salah ya guys di bagian tipe data harganya ya. Harusnya itu ada desimal tuh pakai C bukan pakai S ya. Oke, kita lanjut ke tabel selanjutnya, ada di bagian transaksi ya. Transaksi itu tuh terpanjang guys, soalnya foreign key-nya banyak. Oke, kita ketik create table transaksi. Nah, kita buka kurung, lalu kita masukin foreign key-nya, dengan saja, lalu masukin kita primary key dengan auto increment. Oke. Lalu masukin juga user ID yang mau jadiin foreign key ya. Nih, user ID, lalu masukin juga komputer ID untuk jadiin foreign key-nya. Tipe datanya juga masukin, lalu admin juga ya, admin ID-nya kita masukin dengan tipe data integer. Masukin juga ini untuk atribut transaksinya ya, ada di waktu mulai dengan tipe data time. Oke, lanjut ke waktu selesai dengan tipe data time juga. Nah, setelah itu kita masukin juga total biayanya ya, biaya dengan tipe data desimal ya, dengan lainnya 10,2. Oke. Setelah itu kita masukin foreign key-nya juga ya. Nah, untuk foreign key kita ketik foreign key dengan nama user ID yang tadi kita masukin. Nah, kita reference ke user dengan nama atributnya user ID ya. Oke, kita lanjut ke foreign key yang kedua.
kedua ada di komputer ya, komputer ID reference user komputer dengan user ID komputer dengan apa ya atau Komputer ID. komputer ID ya, pokoknya samain sama yang di atas ya. Oke, lalu masukin lagi foreign key terakhir dengan nama admin ID dengan reference admin dengan atribut admin ID. Oke, setelah itu kita tutup kurung lalu hero. Masukin lah. Start date. Terus waktu mulai, waktu selesai ya. Date time I, total biaya, total biaya benar. Terus foreign key user ya, foreign key komputer terus admin. foreign key admin. Nah, Kita jelasin dulu. Oke guys, ini udah kita buat create table transaksinya ya. Tadi tuh waktu mulai sama waktu selesainya, harusnya tipe datanya itu date time ya, bukan data time, bukan data time. Oke. Salah. Oke, setelah kita buat juga itu create table yang satu lagi untuk transaksi paket ya. Oke, kita create table transaksi paket. Untuk transaksi paketnya, oke, kita buka, terus masukin transaksi ID untuk many to many-nya ya, si ID dengan tipe data integer. Nah, lalu paket ID dengan tipe data integer, lalu jumlah tipe datanya integer juga. Nah, ini kita masukin primary key-nya ya untuk many to many-nya. Jadi primary key-nya tuh ada dua, ada di transaksi ID sama paket ID. Kita ketikin primary key, primary key, lalu masukin transaksi ID, buka kurung, koma, paket ID. Oke, tutup kurung, koma. Kita masukin foreign key-nya juga ya. Foreign key dengan namanya tuh transaksi ID, tutup kurung, reference transaksi, tutup kurung, buka lagi, transaksi ID. Oke, kita koma lagi, masukin ke foreign key yang keduanya. Yang keduanya ada di paket ID,
reference paket, lalu paket ID ya, tutup kurung lagi. Hotline 8 mah iya. Benar kan? Oke guys, jadi di sini kita udah buat tabelnya ya. Ada 7 tabel, ada entitasnya juga. Nah, jadi untuk di setiap atribut tuh pasti ada yang namanya tipe data. Nah, tadi tuh tipe data yang dipakai itu diantaranya yang pertama itu ada integer ya, atau int yang tadi itu tuh buat bilangan bulat ya. Contoh penggunaannya kayak tadi. Nah, untuk tipe data yang lainnya itu ada varchar atau teks pendek ya. Yang dikurungin itu namanya range atau maksimal karakternya ya. Jadi varchar itu karakter. Terus ada teks. Kalau tipe data teks itu untuk teks panjang. Nah, terus untuk datetime itu tuh buat tanggal dan waktu ya. Tipe data buat tanggal dan waktu. Nah, sedangkan enum itu tuh pilihan yang cuman bisa tertentu gitu. Jadi misalkan enumnya tuh ada 3, yang kayak tadi ada aktif, rusak, sama sedang digunakan ya. Nah, enum tuh berarti pilihan yang cuman bisa dipilih tertentu, ada batasnya lah ya gitu ada batasnya ya, seperti itu. udah ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita coba insert datanya ya. Kita coba masing-masing data itu kita masukin 5 ya, 5 data. Oke, dilanjut sama Ahmad ya. Ya, sekarang sama saya. Jadi insert data itu apa? Insert data itu singkatnya itu ya masukin data ke tabel yang udah kita buat. Nah, di sini kan ada 7 tabel. Nah, masing-masing kita masukin si insert datanya ke sana gitu. Nah, caranya kita tulis langsung di sini insert into yang pertama itu tadi user. Jadi kita user. Terus di situ tadi ada nama, ada email, ada nomor HP. Terus dan yang terakhir udah tulis values. Nah, values itu si angkanya atau isinya. Nah, ini kayak gini. Ini yang berarti namanya dulu kita pencet kutip. Misalkan namanya Aldi, lalu kutip lagi. Nah, koma. Langsung ke si data yang kedua yaitu email. Ya, berarti Emailnya misalkan aldigmail saja. .com kayak gini. Terus koma lagi. Nah, sekarang ke nomor HP-nya. Nomor HP itu biasanya ada 12 digit. Jadi kita misalkan ini segini aja. Nah, kayak gini. Ini 12 belum ya? 1 2 3 4 5 6 7 dan 10, 11, 12 ya udah. Oh, udah ya. Berarti udah. Ini kita langsung tutup aja. Lalu pencet koma. Nah, baru masukin lagi buat user nama yang kedua. Sekarang misalkan namanya Budi. Aldi Budi ya. Ya. Ininya sama, Budi gmail.com. Lalu nomor teleponnya misalkan ini bebas aja ya. Nah, udah. Ini sama belum? Sama-sama. Sama ya.
Terus ini namanya yang ketiga Citra. Ininya berarti Citra @gmail.com. Langsung Oke, ya. Masukin dua lagi, Mak. ya, dua data lagi. Kita masukin namanya cewek lagi, misalkan Dina. Lalu ini Dina gmail.com. Nomor HP-nya bebas ya. Ya, bebas aja sih ya. Masukin Satu lagi ya. Namanya misalkan Eka. Titik koma ya. Nah, Kalau ini udah kalau selesai. udah selesai pakai titik koma, kalau Ayahnya. masih ada berarti tinggal koma ya. Nah, udah. Sekarang kita masuk ke insert data yang selanjutnya, ada yang di tabel komputer ya. Berarti tulis lagi insert into komputer. Nah, tadi di komputer itu ada atributnya ya? nomor unit kalau nggak salah. Terus ada spesifikasinya, sama status. Nah, udah langsung kita tulis aja. Misalkan nomor unit komputernya PC 01. Terus si spesifikasinya misalkan prosesornya Intel i5 misalkan, terus koma, kutip enggak, nanti ini soalnya ini masih satu, bukan langsung ke status nih. Oh iya, jadi ini masih spesifikasinya panjang. Soalnya ini tipe datanya teks tadi. Teks biasanya itu panjang gitu. Nah, ini 8 GB RAM-nya. Terus SSD-nya ya. Nah, baru ini koma, aktif si statusnya itu ya. ini. Oh, ini maksudnya. Iya. Oh, bukan yang ini. Udah belum? Nah. Benar. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, PC kedua. Ini sama PC 02. Terus ininya Intel juga, terus i3 aja. RAM-nya 16 GB deh sekarang. Terus itunya pakai HDD aja deh. Storage-nya ya. Storage-nya HDD. Nah, ini digunakan nih. Nih statusnya kita gunakan. Tadi itu ada 3, ada aktif, ada digunakan sama rusak ya. Sekarang PC nomor 3. Ininya AMD deh sekarang. AMD Ryzen 5. Terus RAM-nya 8 GB. Storage-nya misalkan rusak ya nanti. Oke. Storage-nya rusak, jadi nah untuk statusnya coba Rusak. Ya gini ya. Nah gitu. Nah, sekarang ke PC 4. Ininya mungkin Intel lagi aja. Intel i3 lagi, terus RAM-nya 4 GB.
SSD atau HDD ya, atau HDD bebas sih. sebenarnya ini bebas ya. Misalkan ini aktif ya. Ya, lanjut ke PC kelima ya. PC yang terakhir. Ininya apa? Intel lagi. Itu lagi aja Ya, i5. RAM-nya 8 atau 16 juga boleh, boleh dengan HDD lagi atau aja. SSD. Iya, sekarang SD. SSD aja. Nah, Statusnya digunakan atau apa, rusak, aktif juga bisa. digunakan weh ya. Oke. Nih titik koma ya kalau udah. Nah, Nah. udah. Sekarang masuk ke data Data selanjutnya. selanjutnya ya, data adminnya ya. Insert into admin. Nah, di admin tadi ada nama admin, lalu ada username, kemudian ada passwordnya, values. Sekarang di sini kita tulis aja admin 1, lalu di sininya username-nya admin 1 di sini juga, tapi pakai angka. Lalu passwordnya misalkan ya password 123 aja gitu. Nah gini. Lalu admin kedua, admin 2, admin 2. Ini biar gampang ya diginin tuh ya. Passwordnya 456. Pas 56. Admin 3, admin 3, passwordnya pas 789. ini nyambung ya. Lalu admin keempat, ininya beda lagi deh, password ABC. ABC. Nah, Admin kelima ya, admin terakhir. Admin 5. DEF. Oke. Nice. Kita lanjut ke itu ke Selanjutnya yaitu ada di insert paket. Jadi kita masuk ke sini lagi, insert into paket, dan di paket itu ada nama paket tentu aja. Lalu ada durasi, ada harganya juga, lalu tulis values. Oke. Ini tinggal tulis lagi nama paketnya, misalkan paket 1 jam. Lalu koma, terus durasinya misalkan 60 ya. Ini tuh menit ya. 60 menit ya. Berarti harganya 5.000 misalkan ya. Ini warnet. Paket 2 jam. Berarti 10.000 ya. Ininya 120. Harganya 10.000. Atau mau di diskon nih? Diskon ya, diskon 1.000 aja, gak apa-apa. Ini trik marketing nih. Nah, udah ya, bener ya? Ya. Atau oh iya, bener kata bener. Kita lanjut ke Paket 3 jam. 3 jam itu 180 menit. Ininya berapa berarti ya? 13.000, 15.000 juga. 14.000 aja deh. Jangan didiskon terus. Periode. Paket 4 jam. 200 berapa ya? 4 jam tuh 240.
Atau jangan paket 3 jam diganti paketnya. Jadi misalkan paket malam. Wis. Nah, ini berarti 6 jam ya. Berapa ya? 360. Ya 20. 4 jam berapa ya? Oh, 5 jam. Oh, 5 jam ya. 20.000. Paket selanjutnya paket game. Ini paket gadang. Ya, 120 2 jam aja. titik koma. 10.000. Oke. Bentar, ini paket game paket 2 jam. Kok gini? Jangan nih, jangan. Ini gimana? Nanti aneh nanti. Paket 2 jam ini sama 2 jam. Oh. Ini harganya lebih murah. Paket game paket gadang, jadi kita pakai berapa menit ya? Kita pakai 52 aja lah. Harganya berapa? Harganya 40.000. 40.000. PPIP itu. Yang pakai komo mah. Ya. Nah, oke. Nah, udah ya. Sekarang masuk ke tabel transaksi. Tabel transaksi. Transaksi. Iya. Nah, ada apa aja ya? Ada banyak ya di sini tuh ya. Ada user ID, ada komputer ID, terus ada admin ID, waktu mulai, waktu selesai, sama total biaya. Nah, udah ya. Oke, pertama itu masukin apa ya? User ID sama komputer ID sama admin ID. Itu bisa diketik aja 111 gitu. 111 222 gitu ya. Gak cepet. Nah. Kalau satu yang di atas tadi oke. Oh. Nah, kita tentuin waktu mulainya tanggal berapa? Misalkan sekarang aja ya. Ya. Tanggal 8. Tanggal 1 aja, Mas. Tanggal 1. Nah. Terus jam 10. Jam 10. Terus waktu selesainya ini sama 2025 08 01. Main sejam ya itu. Iya. Oh, berarti ini harus dihitung lagi ya. Udah. 11. Oke. Harganya 5.000 ya tadi itu. Iya, 5.000. Nah, ini untuk yang masukin data yang kedua ya. Ya. Yang kedua ini main 2 jam ya. Ininya berapa macam? Oh iya, ininya jadi 222. Tadi tuh ini berapa? Main 2 jam ya. Tadi tuh 9.000 9.000 ya. Coba cek lagi ya. 9.000 ya. Ini yang ketiga. Ini ya 2025 masih sama. Tanggalnya mau sama mau beda juga. Sama 02 aja atau 02. Oke. Jamnya ini buka jam 10 ya. Jadi jam berapa kalau hari ini? Jam 11 aja lah. 11. Berarti ini yang ketiga itu berapa jam tadi ya? 180 ya, 14.000. 3 jam 14.000. 3 jam sampai jam 14. Jam 2. Oke.
Sekarang yang keempat, ini mau sama tanggalnya atau beda? Bebas. Ya bebas. Dari jam 12 aja. Saya jangan tanggalnya mundur, tanggal selesainya mundur kan aneh. Kita pakai paket apa, Ahmad? Paket malam. Ini 360. 360 Itu berapa sih? Itu Berarti 6 jam Eh, atau 5 jam sih? 5 jam, 5 jam. 5 jam. 4. Yang benar. 4 jam, 4 jam. 4 jam, Mat. 4 jam. Iya. Jadi sampai jam 16 gitu. 16.00. Makanya berapa tadi? 20.000 ya? 20.000. Oke. Nah, ini yang terakhir kita pakai paket game. Nah, 520 dengan harga 50.000 ya. iya. Iya. Ini dari jam berapa nih? Misalkan jam 7 deh ya. 07 gak sih, Mas? Oh iya. Tanggalnya samain. Berarti ini berapa jam ini tadi ya? 520. 520 itu berapa jam? Bentar ya. 8,6 jam berapa? 8,6 jam. Buletin. Jadi 8 jam berapa menit? Oh, 8 jam tuh 480. Berarti ini 8 jam aja ya? ya 8 jam. Berarti berapa ini? 13. 15. Ya 15. 15. Harganya 50 ya? 40 kalau nggak salah. Oh, 40.000. Coba lihat. Ya. Oh ya 40. Oke, udah. Sekarang masuk ke si tabel insert yang selanjutnya, yaitu ada di transaksi paket. Kita tulis insert into transaksi paket, lalu transaksi ID di sini, paket ID sama jumlah. Ininya kayak gini lagi. Jumlahnya ya. Ya ini sebenarnya bebas ya. Mau ditentuin gimana? Enggak. Misalkan 5 jumlahnya. 5 kali transaksi ya. Itu artinya. Ini 4. Ini 1. Ini 2. Nah, udah. Setelah itu, nah ini kita kan udah masukin coba masukin data-datanya. Sekarang kita Nunjukin si tabelnya. Jadi tabelnya itu bisa ditunjukin langsung di sini gitu. Caranya itu pakai select. Lalu ini tuh kali aku nyebutnya from. Tadi ada si yang tabel pertama itu namanya user. Nah, langsung muncul kayak gini. Selanjutnya ada di tabel selanjutnya select from. Itu tabelnya apa? Bentar ya. Komputer. kita tunjukin dulu aja. Nah, ini udah kelihatan ya, ini aktif digunakan kayak gitu ya. Lalu select from lagi. Selanjutnya admin. Titik koma. Nah, ini udah benar ya. Lalu select from lagi. Apa
apa ya tadi? paket. Paket ya. Nah, udah ya. Ini kayaknya hitungannya salah deh untuk yang jam-jamnya. Tapi gak apa-apa. Select from yang terakhir transaksinya. Oh, masih ada satu lagi ya. Nah, ini untuk transaksinya. Oke, benar. Nah, ini tuh ada 00 di belakang karena si tipe datanya itu integer ya. Lalu select from apalagi tadi transaksi paket ya. Oke, ini kalau udah dilihat gini kayaknya udah benar sih. Kita bisa langsung lanjut ke selanjutnya. Yaitu select join. Buat relasinya ya. Select join ini ada one to one, ada one to many, many to many. Nah, kita masuk ke yang one to one dulu. Jadi caranya itu select, misalkan ini U nama, lalu A username, lalu kita enter from user U join admin A on U user ID, lalu kita tulis sama dengan A admin ID kayak gini ya. Nah, ini tuh bakalan milih yang sesuai yang kita masukin tadi, ada nama username dari join ke sini gitu. Nah, sebelumnya kita jelasin ini untuk U titik tuh untuk U itu tuh nama dari tabelnya ya, alias dari tabelnya. Jadi U itu user. Nah, untuk A di username itu adalah admin ya. Itu alias untuk tabelnya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke one to many. One to many-nya ya. Ya. Select Q itu tadi user ya, kata Rapi. Waktu mulai. Kalau T itu apa? Transaksi. Transaksi ya. Total Nah, biaya. Transaksi paket. Transaksi T on user ID sama dengan T user ID. Nah, ini kita lihat dulu ya. Oke, udah benar. Kita masuk ke many to many sekarang. Nah, di sini lumayan panjang sedikit. Jadi select, kita mau ngambilnya dari transaksi ID, lalu U nama, AS itu alias, nama, user, P titik nama, paket, lalu TP nya jumlah Paket ya. from transaksi paket TP, lalu kita join dari transaksi T ke TP transaksi ID sama dengan T transaksi underscore ID, lalu join lagi user U on T user Transaksi user ID. ya. TP. On to TP ya. Ya, TP. Ini TP udah, berarti ke user ID. Oh iya. User ID. Oke, udah benar ya. Ya udah. Sekarang yang terakhir kita join ke paket on TP paket,
underscore ID sama dengan p paket ID. Nah, ini ada yang mau dijelasin gak Pi, biar yang menontonnya nggak bingung gitu. Jadi untuk main to main itu antara transaksi ke paket melalui transaksi paket ya. Jadi ini tuh yang T itu transaksi ID, yang U itu adalah user ya, user nama, dialiasin nama user. Nah untuk yang P nya itu paket, aliasnya tuh namanya nama paket. Nah untuk TP itu tuh transaksi paket untuk many to many-nya ya. Ini atributnya jumlah. Jadi gitu guys. Nah untuk joinnya itu nyambungin relasinya, itu relasi antar entitasnya. Oke. Segitu. Nah kita lanjut untuk backup dan restore. nya ya. Ya mungkin ini sama kamu aja Dipi. Nih untuk backup dan restore itu tuh ini kita harus keluar dulu, atau bisa langsung ditulis exit ya. Kita coba tulis exit. Nah jadi kita tadi tuh udah buat database ya. Kita lanjut gimana cara nge-backupnya ya. Nah di sini kita ketik mysql dam min u. Nah kita masukin username yang tadi ya, user kita Raffi Ahmad, lalu kita min p, masukin database yang tadi kita buat ya. Database warnet uas backup SQL titik SQL. Oke, kita masukin passwordnya uas genap 2025. Oke, nah ini tuh udah terbackup ya. Jadi kita lanjut ke restore-nya ya. Untuk restore-nya kita masuk dulu ke mysql min u root-nya. Oke, lalu kita buat create database dengan nama db backup uas ya. Oke, lalu kita pakai db backup uasnya. Nah setelah digunakan kita masukin backup yang tadi ya ke database yang ini, yang baru, yang kosong, dengan ketik source uas backup SQL. Nah, ini tuh udah masuk ya, udah masuk data yang tadi di backup ke database yang baru ya. Cara ngeceknya gimana kalau di sini? Kayak sama ya, kita ketik show apa tadi tuh mas? Show from select from ya. Kalau ini mah select from, misalkan dari user lagi ya, dari user ya, pakai tik kok. Nah ini tadi sama ya, sama yang kayak tadi. Ini tadi kita udah nulis Aldi Budi Citra Dinaeka, jadi ini tuh udah masuk semua gitu. Nih kita coba lagi. Tuh di tabelnya juga udah masuk ke backupannya ya. Jadi oke. Jadi mungkin segitu aja dari tutorial kami.
Jadi dari awal kita udah jelasin cara ngebikin si database-nya, cara ngebukanya, dan lain sebagainya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf karena kami juga masih belajar. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.